Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Sehat, luar Biasa. Semangat. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, untuk lebih pembelajaran ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut dengan doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Wabi billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin rasulullah. Wabi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, bagaimana? Sekolah semuanya? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya tidak ada yang sakit. Selamanya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Ya, udah sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, Evan, tadi sarapan pakai apa? Bala-bala pasti nanginya. Lepet sama lapa-lapa, Bu. Iya, bolehlah sarapan dengan apapun ya. Yang penting makanannya sehat supaya kita bisa konsentrasi dalam belajar kalau kita sarapan dahulu. Baik anak-anakku, bagaimana persiapan untuk belajarnya? APK-nya sudah siap? Siap, Pennya, bukunya? Iya, harus dipersiapkan ya nak, supaya kita jangan minjem. Nggak ada ya alasan untuk minjem. Makanya kita harus dipersiapkan dulu APK-nya. Baik anak-anakku, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyi dulu sebentar ya, menyanyi lagu Indonesia Raya. Bentar. Bentar, Pak. Terima video ya, buat baca. Di sana. Indonesia Bangsa Tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku. hiduplah negeriku, semuanya bangga jiwanya, Bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Sudah. Lanjut ke
Afirmasi apa? Persepsi untuk minggu kemarin ya. Masih ingat enggak? Masih, Anak-anakku, minggu yang lalu Ibu memberi materi apa? Ada yang ingat? Iman kepada kitab Allah. Pada Allah. Iman kepada kitab Allah. Betul. Nah, ada yang tahu iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga, Ibu. Berarti masih ingat ya, anak-anakku. Ingat, Bu. Ada yang masih ingat enggak? Allah menciptakan kitab apa saja dan diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Ada Bu saya, Bu. Al-Quran. Dan Kan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Kitab Muhammad. Jabur. Iya, kitab Jabur kepada Taurat. Nabi Daud, Nabi ya, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Baik, berarti kalian masih ingat ya dengan materi Ibu sebelumnya. Lanjut, untuk materi ini Ibu akan menjelaskan tentang jujur. Bentar. Ya, tentang amanah. Tujuan pembelajarannya, sebentar ya Pak. Peserta didik mampu menjelaskan definisi sifat amanah dan jujur secara teratur. 2. Peserta didik mampu menyebutkan ciri sifat amanah dan jujur secara teratur. 3. Peserta didik mampu menyebutkan dalil nakliyah atau firman Allah tentang amanah dan jujur secara tepat. Langsung kepada pembelajaran inti. Amanah secara bahasa asal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti tenang dan hilang, aman, tenang dan hilang dari rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia amanah diartikan yang berarti dititipkan kepada orang lain keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, orang lain, ataupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk sebaik-baiknya. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Allah berfirman, bentar ya Bu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata. Dalam surah An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, itu adalah firman Allah yang menyatakan tentang amanah. Yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Anak-anakku, jadi amanah itu terdapat 3 cakupan ya. Yang pertama amanah kepada Allah. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Tugas-tugas keagamaan. Sebentar Pak, aduh, acok-acokan kieu Pak. Bentar Pak. Dari motor biasa share Zoom biasa. Begitu tadi. Itu dia, tadinya. Maaf ya Pak. Terdapat 3 cakupan amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Ya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Yang ketiga, amanah, ya Allah, sebentar Pak, aduh nggak celok lagi. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu amanah kepada diri sendiri adalah bertanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan sebagainya. Nah, itu ya mungkin amanah, penjelasan dari amanah. Amanah kepada Allah itu contohnya seperti ibadah goer mahdoh atau ibadah mahdoh ya Bu, yang ya anak-anakku. Jadi ibadah yang ada yang wajibnya atau ada yang sunatnya, seperti puasa, sholat, ya itu adalah contoh goer mahdoh. Yang kedua, amanah kepada manusia itu seperti contohnya meminjamkan benda ke teman gitu kan. Nah, itu contoh dari amanah kepada sesama manusia. Contoh yang ketiga adalah seperti misalnya anggota tubuh yang sehat, kita diberikan kesehatan, maka kita bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mencari ilmu, bersekolah, sekolah agama, ya. Terus kesempatan juga kita diberikan kesempatan sehat. Nah, mumpung kita diberikan kesehatan, diberikan ya kesehatan yang baik, maka kita harus dipakai dengan yang baik. Lanjut. Gimana anak-anakku? Ada yang ditanyakan tentang amanah?
Tidak, Bu. Dan cukup mengerti. Kurang sorry. Dan cukup paham, Bu. Gimana Bu? Gimana anak-anakku? Sudah paham. Sudah mengerti, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang tanyakan. Sudah mengerti, Bu, Bu. Bu, kalau anak itu amanah bukan, Bu? Apa? Kalau Apa? anak, Nak Ujang? ya, kalau anak itu amanah bukan, Bu ya? Iya. Itu adalah amanah titipan dari Allah kepada kita ya sebagai orang tua, maka kita harus bisa mendidiknya, gitu kan? Harus bisa menjaganya, Oh iya. dijauhkan dari sifat yang jelek lah gitu ya. Jadi mendidik itu yang benar-benar itu adalah amanah. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh nggak Bu berbohong demi kebaikan? Berbohong demi kebaikan? Boleh, boleh saja ya. Yang penting niatnya kita baik gitu ya. Untuk contohnya seperti apa ya? Seperti misalkan kita itu menjaga supaya ada rahasia gitu ya, yang istilahnya untuk kebaikan boleh kita berbohong. Atau menyelamatkan Tertentu orang juga ya. bisa ya, Bu ya? Gimana Pak? Menyelamatkan orang dari apa? Dari ancaman, kemudian Iya berbohong. betul, menyelamatkan orang dari ancaman, dari pembunuhan. Misalkan ada orang yang mau dibunuh, nah oleh kita terus ditolong, disembunyikan dulu gitu kan supaya tidak terjadi pembunuhan, itu juga bisa. Oh, iya. Bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Mana? Udah Bu, paham Bu. Sudah paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, lanjut ke pengertian jujur. Ya. Jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik, artinya benar. Sedangkan setelah istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Jadi harus ada sinkronisasi antara lahir dan batin, ucapan perbuatan, berita dan fakta itu harus sinkron. Itu baru disebut jujur. Anak-anak masih ada yang bohong? Dikit, Bu. Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang, Bu. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bohong ya, Nak. Amin. Ya. Lanjut kepada firman Allah tentang sifat jujur, terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah itu ya, jadi kita itu harus menjadi orang yang takwa. Ada yang tahu apa arti takwa? Ada, Bu. Ada, Bu. Mengerjakan Betul. Coba Natuti, apa arti takwa? ya, Bu. Bu, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul. Nah, coba Nah Jajang, apa arti takwa? Takwa apa ya Bu? Lupa lagi tadi kata teman saya. Apa? Tidak malam. Nah Jajang. Ibu jajang main HP wae-nya. Nah Jajang mah. Maaf ya Bu. Kamu lagi nyeong HP. Coba Nak Winnie, apa arti takwa? Iya, Bu. Takwa itu
menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Gimana, Bu? Betul, Nah, ya. itu, Bu, Jadi tadi arti takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah kita sudah menjadi orang yang takwa, Nak? Belum. Belum. Iya, sama Ibu juga belum menjadi orang yang takwa. Belum, Tapi Bu. kita selalu belajar Berusaha supaya Bu. kita menjadi orang yang takwa. Minimal semua perintah Allah dikerjakan dan larangannya juga dihindari supaya menjadi orang yang takwa. Ibu Lanjut. boleh bertanya, Ibu. Nah, ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan masalah jujur, Nak. Ada, Ibu. Sudah ngerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Bu, mau bertanya boleh, Bu? I ujang naroskeun wae. Bagaimana, Nak Ujang? Ujang mah ih. Mau nanya, Jujur itu harus apa? Bagian jujur itu dalam perkataan atau perbuatan atau gimana, Bu? Ya, jadi jujur itu bisa dikatakan jujur ketika antara ucapan dan perbuatan itu sama. Jangan di ucapan saya bilangnya saya melaksanakan sholat, tapi di perbuatannya tidak dikerjakan sholatnya, itu belum dikatakan jujur. Nah, ya, jadi antara ucapan dan perbuatan itu harus sinkron. Seperti itu ya, Nak. Oh iya. Paham? Berkata apa adanya ya, Bu? Ada lagi yang ditanya? Boleh bertanya, Bu. Bagaimana cara jadi orang yang bertakwa, Bu? Ya, bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Nah, kita dibiasakan dulu dari hal kecil ya, Nak ya. Dari cara berbicara, kita selalu berbicara jujur. Terus dari perbuatan juga kita harus mendekatkan dengan perbuatan yang baik. Contohnya banyak mencari ilmu, ya, ke pengajian, banyak zikir, terus perbaiki sholat. Insya Allah dengan melaksanakan semua perbuatan itu kita dijauhkan dari sifat jujur. Ya, Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi yang ditanyakan, Nak? Udah Pak, udah aja Bu. Sudah cukup, Bu, mengerti. Ya, cukup, mengerti, Bu. Bu Guru. Ujang, Ya. kepada naraskan deh, Ujang. Atau Ibu Abi. Kalau sudah mengerti, ini ada tugas ya, Nak, yang harus Iya, Bu. kalian kerjakan. Siap, Berapa Bu. nomor, Ibu? Ibu sudah menyiapkan berita di sini tentang amanah, ya. Jadi tugasnya anak-anak itu menganalisa berita tentang amanah dan jujur yang terdapat di dalam masing-masing LKPD tiap kelompok. Jadi nanti tiap kelompok kalian mengerjakan tugasnya, yaitu tugasnya itu dipinta berita atau peristiwa tersebut menceritakan tentang apa gitu ya. Terus yang kedua, apa tindakan yang menunjukkan kejujuran dan amanah dalam peristiwa tersebut. Nah itu, jadi harus dibaca dulu beritanya. Kalau sudah dibaca, insya Allah paham dan bisa menjawab pertanyaannya. Siap, Bu. Yang ketiga, bagaimana dampak tindakan kejujuran dan amanah dalam berita tersebut. Ya, itu. Yang keempat, apa pelajaran yang dapat diambil dari perilaku jujur dan amanah dalam berita atau peristiwa tersebut. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Jadi dari berita ini ada seorang karyawan menemukan uang yang berisi
500 juta ya. Nah, jadi apa yang harus kita Wow. lakukan gitu kan? Oyong. Apakah uang itu mau dibelikan mobil atau aku mah mau memberangkatkan orang tua gitu. Nah, itu silahkan ya. Tapi yang lebih baik itu kan kita jujur. Oh, maka uang yang hasil kita nemu itu diberikan kepada yang punyanya gitu. Nah, itu adalah contoh dari sikap amanah. Bebas itu ya anak-anak ya. Apa isi kalian dalam berita tersebut. Paham, Nak? Paham tidak dengan tugasnya? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya. Kelompok anu kamarinya Bu, yang minggu kemarin. Gimana? Kelompoknya Gimana, yang Mbak minggu Tuti? kemarin. Bukan, Bu, itu Ai, Bu. Itu Ai Ra- masuk nyeletuk wae, Ai itu kan. Ra- Oh iya, bagaimana Nak Aini? Bagaimana? Rani, Bu. Ibu kelompoknya yang minggu kemarin tetap ya. Iya, tetaplah Boleh kelompoknya itu dirubah ada. aja, Bu. Abi Ya. mah anu mau Ya. ujang, Bu. Abi mah Dirubah, ujang Bu. ujang pernah mikir ujang mah sok cilik wae, Bu. Iya. Ya, Bu Sok nya. Ya, jadi Mirod. Dirubah, kelompok Bu. itu harus semua Kelompoknya bekerjakan rubah, Bu. ya. Jangan ada yang diem, jangan ada yang banyak mengerjakan. Itu harus rata, semuanya ikut bekerja dalam mengisi tugas kelompoknya. Paham, Nak? Paham, Iya, Bu. Paham. Paham. Lanjut kepada asesmen akhir ya. Nanti ada link di sini ya. Jadi kalian nanti boleh itu link itunya ya dipakai barcode. Nanti akan muncul soalnya. Kalian Pakai isi. HP Bu. Iya, pakai HP, Nak. Ibu nggak Jangan ada lupa kuota. HP-nya Ada diisi nomor dulu punya kuotanya HP, ya. Kuotanya, Ibu. Kuotanya mah ada. Kuotaan. Habis, Bu. Nggak punya HP, Bu. Disiapkan dari rumah kuotanya supaya bisa digunakan, bisa menyelesaikan tugasnya. Paham, Nak? Siap Bu. Paham. Siap, Bu. Tethering we di Abi. Iya. Gimana carana iya Nah. sih itu bisa wae. Boleh nanti kalau yang tidak punya kuota boleh tethering ke temannya, berbagi rezeki ya, dapat pahala. Oke. Iya Bu. Ya, Bu. Jangan pelit lah ke teman, harus baik. Atau boleh ditaring ke ibu. Kalau misalkan nggak ada kuotanya, lapor ke ibu. Bu, saya nggak ada kuotanya, boleh di hotspot ke ibu. Ada wifi Bu, sekolah. saya mah Bu. nggak punya HP, Bu. Nggak punya HP, nanti ibu apa ya? Punya HP Ibu dulu. Pinjam HP Ibu. Nanti Baik, ibu asik. usahakan Makasih, lah, Bu. ya. Yang tidak punya HP, ibu usahakan. Ya, Kak Kalau ada Abi, pinjaman, tapi hanya dipinjamkan, ya Nak ya. Iya. Iya. Rani kemana? Ih, Pakang wae. Kalau udah paham, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Terdapat 3 cakupan amanah, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Sedangkan jujur berarti lurus hati, tidak sombong, dan tidak curang. Ini refleksinya juga boleh kalian di link ini ya, Ibu udah siapkan linknya, kalian boleh nanti dengan memakai barcode ini bisa muncul ya nanti refleksinya. Nah itu ya.
Sebelum ditutup, Ibu akan mengingatkan kembali ya untuk minggu yang akan datang. Ibu tinggal atau kalian tinggal mempresentasikan ya hasil dari tugas kelompok ini. Semoga kalian bisa melaksanakan tugasnya, bisa mengisinya dengan baik, dengan maksimal, dengan hasil yang baik. Mungkin sebelum ditutup, ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Paham. Ingin Terima pulang. kasih. Paham, Bu. Sudah jelas semuanya ya, Bu? Ya, Nak? Ya, Sudah, Bu. Ibu. Gas, Bu. Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.